잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 우리도 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai bunga tunggal. Kalian tahu nggak sih bunga tunggal itu apa? Fungsinya buat apa? Nah, sebelum lanjut ke materi bunga tunggal, perkenalkan nama saya Muhammad Haris Estapahlevi, nomor absen 23. Dan teman kelompok saya yang pertama ada Alia Fauzia Zahroh, nomor absen 2. Terus ada Diva Hariska, nomor absen 13. Selanjutnya ada Hanif Zuardi Tarhiman, nomor absen 18. Selanjutnya ada Hanum Desya, nomor absen 19. Dan terakhir ada Muhammad Hamam Nurul Fikri, absen 27. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi bunga tunggal. Untuk pengertian bunga tunggal yaitu bunga yang dihitung berdasarkan modal awal atau pokok pinjaman. Nah, selanjutnya adalah rumus untuk menghitung bunga tunggal. Yang pertama, rumus untuk menghitung bunga, yaitu bunga sama dengan jumlah modal dikali bunga dalam bentuk persen dikali waktu dalam tahun. Yang kedua, ada rumus untuk menghitung bunga dalam waktu tertentu. Di sini ada 3 rumus, yaitu bunga setelah T tahun, bunga setelah B bulan, dan bunga setelah H hari. Rumus untuk bunga setelah T tahun yaitu bunga sama dengan jumlah tabungan awal dikali bunga dalam bentuk persen dikali jumlah tahun. Selanjutnya untuk bunga setelah B bulan adalah bunga sama dengan jumlah tabungan awal dikali bunga dalam bentuk persen dikali jumlah bulan dibagi 12. Lalu bunga setelah H hari ada 3 menurut dengan jumlah hari dalam satu tahunnya. Yang pertama, bunga sama dengan jumlah tabungan awal dikali bunga dalam bentuk persen dikali jumlah hari dibagi 360 jika jumlah hari dalam tahunnya 360 hari. Yang kedua, bunga sama dengan jumlah tabungan awal dikali bunga dalam bentuk persen dikali jumlah hari dibagi 365 jika jumlah hari dalam tahunnya 365 hari. Yang ketiga, bunga sama dengan jumlah tabungan awal dikali bunga dalam bentuk persen dikali jumlah hari dibagi 366 jika jumlah hari dalam tahunnya 366 hari. Yang ketiga ada rumus menghitung total tabungan setelah dikenai bunga. Rumus utamanya ada MN yaitu jumlah tabungan pada waktu tertentu sama dengan M0 yaitu jumlah tabungan awal atau modal ditambah bunga. Dibagi menjadi 3 rumus, sebenarnya itu seperti rumus cepat jika tidak ingin mencari bunga terlebih dahulu. Dalam arti di dalam soal tidak ditanyakan jumlah bunga yang dikenakan, jadi langsung ke jumlah tabungan pada waktu tertentu saja. Ada 3 yaitu MN atau jumlah tabungan pada waktu tertentu sama dengan modal dalam kurung 1 ditambah T atau tahun dikali I bunga dalam bentuk persen. Yang kedua ada MN atau jumlah tabungan pada waktu tertentu sama dengan modal dalam kurung 1 ditambah B atau bulan dibagi 12 dikali I bunga dalam bentuk persen. Dan yang ketiga ada MN atau jumlah tabungan pada waktu tertentu sama dengan modal dalam kurung 1 ditambah H atau hari dibagi 360 dikali I atau bunga dalam bentuk persen. Nah, berikut ini ada contoh soal bunga tunggal. Ayah berinvestasi di bank swasta sebanyak 5 juta rupiah. Apabila ayah hendak mengambil uang tabungannya setelah 3 tahun dengan jumlah bunga bank sebesar 10% per tahun, berapa saldo akhirnya? Untuk menjawab persoalan ini, kita perlu menuliskan apa yang diketahui pada soal, yaitu pertama, ada M, besarnya tabungan awal, yaitu 5 juta rupiah. Kemudian ada T, lamanya menabung, yaitu 3 tahun. Dan I, besarnya bunga bank per tahun, yaitu 10%, atau bisa kita tulis 0,1. Nah, pada soal yang ditanyakan ialah saldo akhir. Sebelum menjawabnya, kita perlu mengetahui
banyaknya bunga yang didapat. Dengan rumus bunga sama dengan M kali T kali I, yaitu 5 juta rupiah dikali 3 dikali 0,1, maka bunga akan didapatkan yaitu 1.500.000 rupiah. Setelah mendapatkan bunga yang didapat, kita bisa mengetahui saldo akhirnya dengan rumus MA atau saldo akhir sama dengan M plus B, yaitu 5 juta rupiah ditambah 1.500.000 rupiah, maka akan didapat 6.500.000 rupiah. Jadi saldo ayah setelah 3 tahun ditambah besar bunga tunggal adalah 6.500.000 rupiah. Oke, kita akan masuk ke contoh soal selanjutnya. Di sini ada soal yaitu Pak Darwin menghasilkan uang di bank sebesar 10 juta rupiah dengan suku bunga 18% per tahun dan jangka waktu peminjaman selama 3 tahun. Hitunglah besar bunga selama 3 tahun dan jumlah uang yang harus dibayar oleh Pak Darwin. Oke, di sini kita perlu mengetahui dulu apa yang ada di soal, yaitu M sama dengan 10 juta, I sama dengan 18% atau bisa ditulis 0,18, T sama dengan 3 tahun. Dan di sini yang ditanya yaitu bunga selama 3 tahun dan uang yang harus dibayar. Oke, langsung kita ke penyelesaian soalnya. Di sini kita langsung masukkan rumus yaitu B sama dengan M kali I kali T, yaitu 10 juta rupiah dikali 0,18 dikali 3. Hasilnya 10 juta dikali 0,54. 0,54 ini didapat dari 0,18 dikali 3. Selanjutnya yaitu hasil dari 10 juta dikali 0,54 yaitu 5.400.000. Lalu kita masukkan lagi ke dalam rumusnya, yaitu MN sama dengan M plus B, yaitu 10 juta rupiah ditambah 5.400.000. Hasilnya yaitu MN sama dengan 15.400.000. Nah, jadi besarnya bunga selama 3 tahun dan jumlah uang yang dibayar oleh Pak Darwin masing-masing sebesar 5.400.000 dan 15.400.000. Untuk contoh soal yang ketiga, ada Kanaya menabung dan menyimpan uangnya di bank sebesar Rp7.500.000 pada bank yang memberikan bunga 12% per tahun. Setelah 5 tahun, berapa jumlah total tabungan yang dimiliki Kanaya? Untuk penyelesaiannya, kita tulis dulu apa yang diketahui dalam soal. Yang diketahui dalam soal ada M0 yaitu modal Rp7.500.000, dan untuk I atau bunga dalam bentuk persen yaitu 12% atau dalam bentuk desimal yaitu 0,12, dan untuk waktunya yaitu tahun yaitu T sama dengan 5 tahun. Dan yang ditanyakan yaitu MN atau jumlah tabungan setelah 5 tahun. Nah, untuk jawab kita memakai rumus MN sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah T dikali I. Mengapa kita memakai rumus MN? Karena pada soal hanya ditanyakan jumlah tabungan akhirnya, tidak ditanyakan bunganya. Jadi kita bisa langsung memakai rumus MN. Langsung saja MN sama dengan M0 dikali dalam kurung 1 ditambah T dikali I. M0 nya yaitu modal 7.500.000 dikali dalam kurung 1 ditambah 5 dikali bunganya 0,12 atau 12% karena kita ubah ke bentuk desimal jadinya 0,12 sama dengan 7.500 dikali 1 ditambah 5 dikali 0,12 yaitu 0,6 sama dengan 7.500.000 dikali 1,6 atau itu 1 ditambah 0,6 yaitu 1,6. Jadi untuk terakhirnya yaitu Rp7.500.000 dikali 1,6 dan hasilnya 12 juta rupiah. Jadi total tabungan Kanaya setelah 5 tahun adalah 12 juta rupiah. 다음에 또